dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini untuk bersyukur karena setelah setahun kepergian orang tua kekasih kita, Bapak Ben Wimianto, keluarga terus dipelihara Tuhan dan kebaikan Tuhan terus mereka rasakan. Dan karena itu, mari kita arahkan hati hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita. Saya untuk kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita angkat satu lagu, kita nyanyikan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena hari ini bersama-sama dalam peringatan akan kebaikan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, kami boleh beribadah bersama-sama mengambil hari perhentian. Dan di tengah-tengah hari perhentian ini, kami juga bersyukur boleh berkumpul bersama dengan keluarga besar Wimianto Ang untuk bersyukur kepadamu, oleh karena kami mengingat kasih sayang Tuhan yang berlaku bagi hidup mereka. Dan di tengah-tengah syukur kami akan beribadah. Tuhan, Engkau berkati kami di sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang memberkatinya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Dalam perhimpunan kami di tempat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, terangi pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami mengerti memahami firman-Mu, dan setelah kami mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan keluarga besar Wimianto Ang dalam menjalani hari-hari hidup mereka ke depan, dan mereka berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Kami mau sambut berkat firman-Mu dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat
1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan perikop ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Syukur dan Doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 6. Banyaklah yang telah dilakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nats kita hari ini dalam ayat yang ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini yang sulit untuk kita pahami. Bahkan saking sulitnya, kita kadang-kadang tidak mengakuinya sebagai perbuatan Tuhan. Kita menemukan ada kemalangan yang tak terduga, tetapi juga kita seringkali terkejut dengan kesuksesan yang sangat menakjubkan. Itulah juga yang dialami Daud dalam perjalanan hidupnya. Bacaan kita hari ini yang boleh kita pelajari dari kehidupan Daud adalah bahwa yang pertama, ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan punya banyak cara untuk memperlihatkan betapa Dia melindungi kita. Meskipun kadang-kadang pernyataan kasih Tuhan bagi kita beda dengan cara pandang dan cara pikir kita. Karena terkadang kesulitan juga merupakan bagian dari pernyataan kasih Tuhan bagi kita. Tuhan mengizinkan Daud mengalami kesulitan, bahkan dia seringkali menghadapi khianat dari orang-orang di sekitarnya. Lalu apakah itu juga adalah bagian dari kasih Tuhan? Harus diimani bahwa itulah cara kasih Tuhan buat Daud. Bahkan kepada Rasul Paulus pun ketika dia sakit dan memohon supaya Tuhan menyembuhkannya, Tuhan katakan bahwa dalam keadaan sakitmu cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Artinya bahwa sakit yang dialami oleh Paulus juga adalah bagian dari pernyataan kasih Tuhan. Dan saya kira itu jugalah pernyataan kasih Tuhan kepada kaum keluarga besar Limianto Am. Tatkala setahun yang lalu Tuhan mengizinkan perpisahan dengan orang yang dicintai, yaitu Bapak Willy Limianto. Tuhan mencintai hambanya Bapak Willy Limianto sehingga memanggilnya pulang ke pangkuannya. Tetapi juga Allah mengasihi dan sangat mengasihi anak-anak, cucu-cucu, cece-cece, dan juga bahkan istrinya. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan cara yang berbeda dari cara pandang manusia. Tapi itulah kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, dalam lagu tadi juga kita mengakui bahwa Tuhan dalam melakukan perkaranya selalu melakukannya dengan cara Tuhan sendiri. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bahwa kita harus memahami bahwa cara Tuhan bekerja itu kadang-kadang melampaui akal kita. Sehingga kita harus mengakui keperkasaan Tuhan dibandingkan dengan cara pandang kita. Yang kedua, saudara-saudara, pelajaran yang kita ambil dari pengalaman Daud adalah bahwa ternyata maksud Tuhan selalu membawa kita kepada kebaikan.
Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata kepada orang Israel, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, kalau Tuhan dengan caranya membawa kita kepada kebaikan, maka kita pun harus tunduk pada kemutlakan keputusan Tuhan. Kita saja manusia biasa, kadang-kadang sulit dimengerti oleh anak-anak kita, bukan? Kita tidak memberikan dia keluar rumah, kadang-kadang dipandang tidak baik. Dianggap kita orang tua yang kejam kalau tidak mengizinkan anak-anak keluar rumah terlalu lama. Bahkan juga ketika dia masih kecil, kita tidak mengizinkan dia memegang barang-barang tajam, bukan? Tapi baginya mungkin kita kurang baik. Tapi sesungguhnya akhir dan tujuan dari apa yang kita perbuat adalah demi kebaikan dia, bukan? Saya kira demikian juga halnya ketika Tuhan mengizinkan Daud mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam hidupnya, yang ternyata bahwa di akhir harus diakui karena Tuhan sedang menuntun Daud untuk menikmati kebaikan Tuhan yang besar. Bukan berarti bahwa Tuhan mengizinkan orang tua kembali ke pangkuannya, memisahkan dari anak-anak dan istri serta cucu-cucu, yang kemudian dipandang bukan sebuah kebaikan. Kebaikan Tuhan harus disesuaikan dengan rancangan yang Dia sudah buat. Saudara, bukankah akhir-akhir ini kita juga banyak yang mengeluh, saudara bisa ibadah gara-gara corona, ya kan? Saudara bisa ketemu dengan keluarga gara-gara corona. Lalu apakah kita mengatakan bahwa itu bukan sebuah kebaikan? Tentu kebaikan, bukan? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk sehingga kita tidak punya waktu dengan keluarga kita. Nah, inilah saat-saatnya kita kumpul terus dengan keluarga sampai bosan-bosan lagi, ya kan? Dulu kita mau ambil waktu untuk tinggal di rumah susah, sekarang waktunya kita tinggal di rumah terus. Dan itulah rancangan Tuhan untuk membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita ambil dari pengalaman Daud adalah bahwa kebaikan Tuhan terlalu besar untuk dikatakan. Tidak cukup dengan kata-kata kita mau gambarkan kebaikan Tuhan. Saya kira keluarga juga setahun sepeninggal papa, istri yang suami yang tercinta, saya kira terlalu terbatas kata-kata kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bukan? Tidak ada sesuatu yang tepat untuk mengatakan bahwa Tuhan begitu amat sangat baik. Tak cukup kata-kata untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu sangat baik. Bahkan tak cukup sekedar mempersembahkan sesuatu untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, karena itu dalam menjalani kehidupan yang serba terbatas ini, marilah kita kembali untuk merenungkan bahwa semua yang terjadi adalah ditujukan supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Kasih sayang Tuhan besar atas hidup kita. Dan karena itu Daud tidak pernah mengeluh. Karena itu Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan karena itu Daud selalu mengucapkan ucapan syukur kepadanya. Karena dia tahu bahwa di balik semua kesulitan yang dia hadapi, semua pengkhianatan teman-temannya, bahkan anaknya sendiri Absalom, adalah cara Tuhan untuk menuntun dia menikmati kebaikan Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman pahitnya, dia melihat tangan Tuhan yang kokoh, tangan Tuhan yang perkasa, yang memelihara dan yang menuntun dia dengan penuh kasih sayang. Biarlah keluarga besar Linian Toang pun mengakui keperkasaan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini dan berserah penuh kepada Dia. Demikian firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, bila hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga besar Limianto Ang yang ditinggal oleh orang yang dikasihi, yang ditinggal oleh suami, ditinggal oleh ayah, ditinggal oleh engkong yang kekasih. Tetapi biarlah melalui pembelajaran dari pengalaman hidup Daud, mereka diingat-ingatkan bahwa betapa kebaikan Tuhan tidak pernah dapat dikatakan dan tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Meskipun ketika duka menerpa, mereka merasa kehilangan, tetapi ternyata setahun lamanya Tuhan ada bersama mereka, menuntun mereka, tak membiarkan mereka berjalan sendiri. Sebab Engkau yang sudah berjanji bahwa anak-anak-Mu tak akan dibiarkan sebagai yatim piatu. Karena Tuhan yang menggantikan posisi dan Tuhan yang memberikan tuntunan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa bersama buat kekasih kami, orang tua kami, Ibu Andriani Ang. Pimpin sertai hamba-Mu di masa tua yang dijalannya tanpa suami dan tanpa pendamping hidup. Kami tahu Tuhan bersamanya, kami tahu Tuhan menolongnya, kami tahu Tuhan menuntunnya, dan kami tahu Tuhan mengasihinya. Karena itu biarlah dalam dekapan tangan Tuhan, Ibu Andriani Ang akan terus menikmati perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini dalam mengarungi kehidupan dalam kesendiriannya. Tuhan menolong, memberkati, meneguhkan iman dan keyakinannya. Demikian kami berdoa buat anak-anak dan keluarga. Kami berdoa buat Bapak Tony Limianto sekeluarga, keluarga Limianto Tanim. Kami berdoa juga buat Bapak Hari Limianto dalam keluarga Limianto Mume. Kami berdoa buat Andreas Wiriawan dan Ibu Nini Limianto. Kami berdoa buat Bapak Andi Cipto dan Ibu Nelly Limianto. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini, berkati anak-anak mereka, berkati cucu, berkati masa depan mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan biarlah mereka melihat tangan Tuhan yang selalu terulur untuk menolong, menopang, dan memberkati hidup mereka. Ajarkan mereka untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, dan biarlah mereka boleh menikmati kasih sayang Tuhan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kami berdoa buat masa depan keluarga mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berharap bahwa keluarga besar Limianto Ang akan hidup dalam keharmonisan dan kerukunan. Kakak beradik, mereka boleh menjalin kebersamaan yang kuat. Mereka saling menopang, mereka boleh saling menuntun dan saling mengangkat. Dan mereka menjadi keluarga yang utuh, yang kuat kokoh, yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, di mana ada keluarga yang rukun, di sana berkat Tuhan diperintahkan turun. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau pimpin dan sertai. Biarlah mereka terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami semua yang boleh hadir dalam persekutuan ini Tuhan berkati, keluarga kami masing-masing Tuhan berkati, berkati kami dengan kesehatan di tengah-tengah virus yang merebak di mana-mana. Biarlah Tuhan menjaga melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita lakukan satu pujian, tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah aku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah
Kami bersyukur Tuhan karena ibadah syukur hari ini boleh berjalan dari awal sampai akhirnya. Dan ketika sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, Tuhan tuntun sertai kami di perjalanan kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan penuh selamat. Dan keluarga menyiapkan hidangan untuk kami nikmati, teruskan kami menerimanya, kami kuat, segar, sehat, kami pakai melanjutkan hidup kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, pulang dan tadahkan tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber segala berkat dan kasih karunia itu yang akan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, dan terus memberkati pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Ya.